Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 0532523776 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data ini, kita diberikan sebuah dataset di dalam Google Drive, dan dataset ini sudah saya download. Ini adalah nama filenya dan saya simpan di dalam folder tugas 2. Nah, kemudian kita juga diminta untuk menginstal paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Nah, ini kita bisa langsung copy saja ke dalam R-nya. Di sini ini kita bersihkan dulu. Di sini kemudian kita langsung enter saja dan tunggu beberapa saat. Nah, proses install library sudah selesai. Berikutnya kita import data yang sudah di-download dari Google Drive tadi ke dalam R-nya. Nah, di sini kita masukkan lokasi dari file tersebut. Sini saya menyimpannya di C tugas 2. Nah, jangan lupa untuk garis miringnya kita ganti. Kemudian masukkan juga nama file yang tadi sudah di-download. Nah, di sini untuk datanya sudah muncul. Nah, berikutnya kita langsung ke pertanyaan nomor 1. Lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, baik, kita sini untuk yang bagian A di sini.
Baik, ini sudah selesai dari bagian A sampai bagian E. Hanya saja tadi di bagian E ini ada beberapa sintaks yang tidak termasukkan, jadi di bagian akhir ini adalah yang benar. Nah, baik, untuk interpretasinya, yang bagian A ini membuat not histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini untuk kodenya GG+ ini adalah untuk membuat grafik, dan untuk yang bagian ini untuk menentukan bahwa sumbu X ini adalah variabel terikat atau bukan. Kemudian untuk yang bagian histogram ini itu untuk membuat histogram dengan menentukan jumlah kotak histogram jumlah 30 dengan warna biru, dengan warna sky blue, dan garisnya hitam. Kemudian di sini itu memberikan judul histogram, yaitu histogram variabel kebahagiaan. Nah, histogramnya ada di bagian sini. Nah, yang ini untuk histogramnya ada di bagian ini. Nah, dari histogram ini distribusi nilai kebahagiaan tampak membentuk pola yang mendekati distribusi normal, di mana sebagian besar nilai responden ini memiliki tingkat kebahagiaan pada kategori sedang hingga cukup tinggi. Nah, sebaran nilai kebahagiaan berada pada kisaran 0,5 hingga 7. Dengan konsentrasi tertinggi ini terdapat pada rentang 3 hingga 5 di sini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bisa dilihat dari batang histogramnya yang paling tinggi ada di sini, 1, 2, dan 3 ini. Kemudian kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini merasa cukup bahagia. Nah, di sini untuk puncak atau nilai tertingginya terdapat di bagian 3 ini yang mendekati 4. Kemudian berikutnya adalah scatter plot. Nah, untuk scatter plot itu yang ini. Nah, yang ini adalah untuk membuat plot data pendapatan dengan X sama dengan pendapatan dan Y sama dengan kebahagiaan. Untuk warna poinnya biru dengan judul scatter plot pendapatan versus kebahagiaan dengan X pendapatan dan Y kebahagiaan. Nah, untuk scatter plotnya adalah seperti ini. Nah, untuk deskripsinya atau interpretasinya, dari pola titik-titik ini terlihat jelas bahwa terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Nah, titik-titik ini membentuk pola yang meningkat dari kiri bawah ke kanan atas, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Nah, scatter plot ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki hubungan linear positif yang cukup kuat dengan kebahagiaan. Kemudian selanjutnya yang bagian C itu regresi linear.
Nah, untuk regresi linear ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Artinya semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi kebahagiaan seseorang. Nah, untuk koefisiennya di sini, nah pendapatan yang tertingginya di sini, maka value-nya semakin tinggi pula. Jika pendapatannya semakin tinggi, maka nilainya semakin tinggi, nilai kebahagiaannya. Jam berapa? Kemudian untuk nilai SR squared-nya ini 0,7447 atau sekitar 74%, yang dimana sebanyak 74% perubahan dalam kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan atau dapat dihasilkan oleh pendapatan. Kemudian untuk nilai value-nya di sini nilai value dari variabel pendapatan di sini adalah 2E-16, yang berarti pengaruh pendapatan sangat signifikan dan tidak terjadi karena kebetulan. Nah, kemudian untuk yang bagian D, uji homoskedastis. Nah, ini kodenya ini sedikit. Yang bagian ini adalah untuk mengatur layout grafik menjadi 2 baris dan 2 kolom. Artinya akan menampilkan 4 plot dalam satu halaman grafik. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang bagian plot model ini menampilkan 4 plot regresi linear. Kemudian untuk yang ini itu mengembalikan layout ke grafik default, yaitu 1 baris dan 1 kolom. Nah, berdasarkan grafik ini, titik tersebar acak tanpa ada pola khusus seperti mengerucut. Maka asumsi linearitas dan homoskedastisitas ini terpenuhi. Kemudian yang ini itu titik mengikuti garis diagonal, artinya residual berdistribusi normal. Nah, untuk skala lokasi skalanya ini sebaran titik relatif merata, artinya varian residual konstan. Nah, untuk yang terakhir, residual versus leverage, tidak ada titik yang melewati garis, artinya tidak ada outlier yang berpengaruh besar. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear ini baik, stabil, dan memenuhi asumsi dasar sehingga analisis dapat dipercaya. Kemudian untuk yang bagian E ini visualisasi dari regresi. Nah, untuk hasil plotnya adalah yang ini, yang terakhir. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Garis regresi merah ini yang menaik menandakan hubungan positif, namun titik-titik tersebar cukup lebar sehingga pendapatan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebahagiaan. Itulah kegiatan praktikum yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.